Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Nur Samsi dari kelas Pendidikan Teknik Elektro 01. Kali ini saya akan menjelaskan bab 4, yaitu pengembangan materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian materi pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam membantu siswa mencari standar kompetensi dan kompetensi dasar. Materi pembelajaran merupakan salah satu sumber belajar yang berisi pesan dalam bentuk konsep, prinsip, definisi, gugus isi atau konteks, data maupun fakta, proses, nilai, kemampuan, dan keterampilan. Materi yang dikembangkan guru hendaknya mengacu pada kurikulum atau terdapat dalam silabus yang penyampaiannya disesuaikan dengan kebutuhan dan lingkungan siswa. Selanjutnya yaitu prinsip dalam memilih dan menyusun materi pembelajaran. Yang pertama yaitu prinsip relevansi atau keterkaitan. Materi pembelajaran hendaknya relevan atau berkaitan atau ada hubungannya dengan mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua yaitu prinsip konsistensi atau keajegan. Apabila kompetensi dasar yang harus dikuasai siswa ada 4 macam, maka bahan ajar yang harus diajarkan juga harus meliputi 4 macam. Yang ketiga yaitu prinsip kecukupan. Prinsip ini berarti materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. Materi tidak boleh terlalu sedikit dan juga tidak boleh terlalu banyak. Selanjutnya yaitu pengembangan materi tujuan pembelajaran umum. Yang pertama yaitu menempatkan apa yang mau dilakukan oleh guru, kapan dan bagaimana cara melakukannya dalam implementasi pembelajaran. Yang kedua yaitu membatasi sasaran atas dasar tujuan instruksional khusus dan menetapkan pelaksanaan kerja untuk mencapai hasil yang maksimal melalui proses penentuan target pembelajaran. Yang ketiga yaitu mengembangkan alternatif-alternatif yang sesuai dengan strategi pembelajaran. Yang keempat yaitu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang penting untuk mendukung kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-keputusan yang berkaitan dengan pembelajaran kepada pihak yang berkepentingan, contohnya siswa atau peserta didik. Selanjutnya yaitu kegunaan pengembangan materi tujuan pembelajaran umum. Yang pertama yaitu memberikan kriteria yang pasti untuk mengukur kemajuan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu memberikan kepastian mengenai kemampuan yang diharapkan dari peserta didik. Yang ketiga, memberikan dasar untuk mengembangkan alat evaluasi untuk mengukur efektivitas pengajaran. Yang keempat, menentukan petunjuk dalam menentukan materi dan strategi instruksional. Yang kelima yaitu petunjuk bagi peserta didik tentang apa yang dipelajari dan apa yang akan dinilai dalam mengikuti suatu pelajaran. Dan yang terakhir yaitu peserta didik akan mengorganisasikan usaha dan kegiatannya untuk mencapai tujuan instruksional yang telah ditentukan. Selanjutnya, manfaat pengembangan pembelajaran. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang dilakukan. Yang kedua, sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, sebagai pedoman kerja bagi setiap unsur, baik guru maupun murid. Yang keempat, sebagai alat ukur keefektifan suatu proses pembelajaran sehingga setiap saat dapat diketahui ketepatan dan kelembanan kerja. Yang kelima, untuk bahan penyusunan data agar terjadi keseimbangan kerja. Dan yang terakhir yaitu untuk menghemat waktu, tenaga, alat-alat, dan biaya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendukung tujuan pembelajaran itu tercapai. Yang pertama yaitu persiapan sebelum mengajar. Yang kedua, situasi ruangan dan letak sekolah dari jangkauan kendaraan umum. Yang ketiga, tingkat intelijensi siswa. Yang keempat yaitu materi pelajaran yang akan disampaikan.
Selanjutnya yaitu pengembangan materi sesuai pengalaman belajar. Pengembangan pembelajaran yang berorientasi kepada aktivitas siswa adalah pengembangan belajar yang meningkatkan aktivitas siswa menjadi lebih aktif, kreatif, efektif, dan yang menyenangkan bagi siswa. Pembelajaran ini dikenal dengan pembelajaran PAKEM. Menurut CD 2005, PAKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Selanjutnya yaitu ciri seorang pembelajar yang mandiri. Ciri yang pertama yaitu mampu secara cermat mendiagnosis situasi pembelajaran tertentu yang sedang dihadapinya. Yang kedua yaitu mampu memilih strategi belajar tertentu untuk menyelesaikan masalah belajarnya. Yang ketiga, memonitor keefektifan strategi tersebut. Dan yang keempat yaitu termotivasi untuk terlibat dalam situasi belajar tersebut sampai masalahnya terselesaikan. Selanjutnya, pengembangan pembelajaran pengalaman guru. Keberhasilan dalam proses pembelajaran tentunya tidak lepas dari guru sebagai salah satu sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar sangatlah penting, di mana guru harus lebih menguasai materi pelajaran atau bahan ajar. Tidak hanya itu, guru harus lebih banyak memiliki bahan referensi. Hal ini untuk menjaga agar guru memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang materi yang akan diajarkan. Selanjutnya, kriteria guru dalam mengoptimalkan perkembangan peserta didik. Yang pertama yaitu mengetahui gaya belajar peserta didik. Yang kedua, mampu membangun iklim pembelajaran yang inspiratif. Yang ketiga, mampu mengembangkan kelas yang peduli. Yang keempat, memiliki orientasi jauh lebih luas. Selanjutnya, pengembangan strategi dan metode pembelajaran. Pengembangan strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang membahagiakan peserta didik. Bahagia berarti perasaan atau keadaan tentram atau bebas segala yang menyusahkan. Berkaitan dengan belajar, bahagia adalah keadaan yang bebas dari tekanan, ketakutan, dan ancaman, menurut Hernowo 2006. Dan menurut Jalaluddin Rahmat, kebahagiaan ditentukan oleh ketersambungan dengan tujuan hidup, dengan masyarakat, dengan hal-hal spiritual, dengan apa saja yang bermakna. Sehingga kebermaknaan dalam pembelajaran akan membuahkan kebahagiaan bagi peserta didik itu sendiri. Terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari kesempatan kita kali ini yaitu perencanaan pembelajaran adalah suatu kegiatan memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu proses belajar mengajar, yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran sehingga tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, cara menyampaikan kegiatan atau metode, model dan teknik, serta bagaimana mengukurnya menjadi jelas dan sistematis, sehingga nantinya proses belajar mengajar menjadi efektif dan efisien. Mungkin hanya itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.